Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Muhammad Dafa Amro dan saya Pera Atika Yuniasi ingin mempresentasikan materi tentang konsep dengan mata kuliah logika. Yang pertama ada konsep. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Ciri-cirinya, konsep memiliki karakteristik yang bersifat abstrak. Konsep merupakan suatu kumpulan berbagai objek atau benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu. Konsep memiliki karakteristik yang bersifat personal. Dan terakhir, karakteristik konsep dapat diketahui melalui proses belajar seseorang dan pengalaman seseorang itu sendiri. Yang ketiga, ada relasi konsep, kata, dan makna. Dalam sebuah bagan makna berupa segitiga yang menghubungkan 3 komponen makna, yaitu bentuk, konsep, dan referen. Yang keempat, ada suposisi term. Suposisi term dibagi dalam beberapa bagian, yaitu suposisi formal, suposisi logis, suposisi real, suposisi semestinya atau selayaknya, dan suposisi metamorfosis. Dan yang kelima, jenis-jenis term. Ada term bersaja dan komposit, term singular, general dan kolektif, term positif, negatif dan privatif, term konkret dan abstrak, term relatif dan absolut, dan yang terakhir, term sinonim dan equivok. Penjelasannya, konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri dari konsep sendiri, yaitu konsep memiliki karakteristik yang bersifat abstrak, maksudnya merupakan suatu gambaran mental mengenai sebuah benda, kegiatan, atau peristiwa. Dan secara umum, konsep merupakan suatu kumpulan berbagai objek atau benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu. Konsep memiliki karakteristik yang bersifat personal. Maksudnya, sebuah pemahaman pada diri seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dari pemahaman orang lain dalam mengenai suatu hal tersebut. Dan yang terakhir, karakteristik konsep dapat diketahui melalui proses belajar seseorang dan pengalaman seseorang itu sendiri. Jenis-jenis term, Partap Singh Mehra dalam bukunya yaitu Pengantar Logika Tradisional menjelaskan bahwa term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Kata atau kesatuan kata-kata yang tak mungkin dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam pengertian logika bukanlah merupakan sebuah term. Keempat, suposisi term. Suposisi term ialah ketepatan makna yang dimiliki oleh sebuah term dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Suposisi material ialah penggunaan term dengan makna sebagaimana term itu diucapkan atau ditulis. Dan yang terakhir, relasi antara konsep, kata, dan makna. Dalam bagan makna berupa segitiga yang menghubungkan 3 komponen makna, yaitu bentuk, konsep, dan referen. Hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bentuk dan referen dihubungkan dengan garis putus-putus.
sedangkan bentuk dan konsep serta konsep dan referen dihubungkan dengan garis biasa. Ini disebabkan karena hubungan antara bentuk dan referen bersifat tidak langsung, sebab bentuk adalah masalah dalam bahasa, sementara referen merupakan masalah di luar bahasa yang hubungannya biasanya bersifat arbiter. Cukup sekian penjelasan konsep dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.